kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan masih menganugerahkan kita nafas kehidupan dan kesehatan pada saat ini. Dan untuk mengawali hari kita sebelum melakukan aktivitas, Tuhan mau menyapa kita dengan renungan yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, dikatakan dalam firman Tuhan, "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan yang sedang menggendong anaknya berjam-jam ternyata sedang diperhatikan oleh temannya yang lain, seorang teman prianya yang dia perhatikan. Temannya itu, perempuan itu tidak pernah lelah menggendong anaknya berjam-jam. Lalu temannya itu pun ingin juga menggendong anak itu, dan si perempuan memberikannya. Dan ternyata belum sampai 5 menit si pria itu sudah mengalami keberatan, karena ternyata anak yang digendongnya itu berat. Lalu dia penasaran, kenapa perempuan yang kurus dan kelihatan begitu lemah bisa begitu kuat menggendong anaknya begitu lama, bahkan sampai berjam-jam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalahnya adalah bukan karena tidak lelah, melainkan karena memang ia tidak mau merasa lelah. Bukan tidak ada beban, melainkan memang tidak mau merasa ada beban yang terlalu berat. Sebab di mana ada kasih sayang, maka di situ tidak ada beban yang terlalu berat. Kasih itu penting, karena kasih Tuhan, saudara dan saya menjadi kuat. Karena kasih Tuhan, saudara dan saya menjadi orang tua yang baik. Karena kasih Tuhan, saya dan saudara boleh menjadi orang-orang hebat yang tidak pernah mengeluh sekalipun sedang menggendong beban di pundak yang berat. Dalam hal inilah kita bisa merasakan kasih Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah yang begitu sangat nyata di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang diwujud nyatakan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Dia menanggung beban yang begitu berat, tetapi sedikit pun dia tidak mengeluh. Tetapi di dalam ketaatan dia mau menanggungnya. Itulah pengorbanan karena cinta kasih Allah. Allah begitu sangat mengasihi kita, sehingga dia tidak pernah sedikit pun mengeluh karena beban yang ditanggungnya. Allah mengutus putranya bahkan untuk menyelamatkan kita, umat yang dikasihinya. Itu yang boleh kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Disinilah kita boleh lihat cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Dalam hal ini yang mau dikatakan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah begitu mengasihi kita, umat yang dikasihinya. Bahkan dengan putranya dia mengutus supaya dia membuka jalan bagi kita, supaya kita memperoleh kehidupan dan keselamatan yang kekal. Allah mengutus putranya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menuntun, untuk mengarahkan, untuk
memberi jalan supaya kita, saya dan Anda, boleh dituntun ke jalan yang benar, ke jalan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Maka jika Allah sudah mengasihi kita, hendaklah kita juga menghidupi kasih Allah itu dengan mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi sahabat, mengasihi orang lain, termasuk orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih menuntut pengorbanan. Seperti sebuah kisah seekor induk pelikan dan anak-anaknya yang sedang diterpa bahaya di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dengan tiada air. Ibunya, induk ayam itu memperhatikan anak-anaknya sedang haus, akan diterpa kematian. Lalu si ibu dengan sengaja mematuk lehernya yang tajam dengan cotoknya yang tajam itu, sehingga mengalirlah darah keluar dari lehernya, dan kemudian anak-anaknya boleh minum dari darah ibunya sendiri. Dan dalam hal ini, sekalipun induk pelikan kehilangan nyawanya, tetapi dia membawa kehidupan bagi anak-anaknya. Inilah yang disebut cinta akan pengorbanan. Maka kasih juga butuh pengorbanan. Inilah kasih pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena kasihnya akan dunia ini, dia mengorbankan nyawanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga halnya kita umat yang dikasihi Tuhan. Demi menyelamatkan kita, Tuhan Allah rela mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena hidup ini adalah anugerah dari Allah, maka biarlah kita menghidupi kasih Allah dengan mengasihi sesama, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21 dikatakan, jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Itu firman Tuhan katakan kepada kita. Maka orang yang menghidupi kasih Allah, dia akan tetap bersuka cita dan berpengharapan. Orang yang menghidupi kasih Allah tidak akan pernah mengeluh. Orang yang menghidupi kasih Allah tidak akan membenci orang lain. Orang yang menghidupi kasih Allah, dia mau rela berkorban bagi orang-orang yang dikasihinya itu. Dan inilah yang menjadi perenungan dan menjadi panggilan kita, supaya kita menghidupi kasih Allah di dalam sepanjang hidup kita. Saudaraku, selamat menghidupi kasih Allah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.